spesial acara Varia Wanita. Kita hari ini mau ngebahas tentang stunting. Karena pemerintah saat ini sedang galak-galaknya untuk membuat program cegah stunting ya. Ayo cegah stunting. Dengan topik kita hari ini ada intervensi pranikah dan selama 1000 hari pertama kelahiran, cegah stunting itu penting. Dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di pagi hari ini. Kita langsung live dari mana ini Pak? Dinas Kesehatan Kota Binjai. Ya. Di mana kita? Biasalah. Ya, jadi pagi hari ini saya sudah bersama dua narasumber. Ada Pak Afwan APTMM, ini selaku Kepala Dinas PPKB Kota Binjai. Selamat pagi Pak Afwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi. Iya. Sudah lebih nyantai ya Pak. Kemudian ada Pak Kadis nih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Ada Bapak Dr. Sugianto SPOG MKM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Pak, pagi hari ini Kota Binjai bagaimana Bapak berdua? Tadi kita mau kemarin macet loh Pak. Macet, ya. Tapi suasana di Binjai ya cerah ya. Aman cerah, ya. Terkait COVID-19 bagaimana menurut Pak Kadis? Penanganan COVID-19 di Kota Binjai itu sudah pada taraf yang cukup baik. Artinya angka kasus pun sudah tidak ada. Sudah melandai ya Pak ya? Kesadaran masyarakat pun sudah mulai bangkit. Artinya memang kita bersama-sama untuk menangani masalah COVID-19 ini sehingga Kota Binjai tetap dalam level 1. Amin. Satu dengan Sudah zona hijau ya Pak? Sudah zona hijau. Oke lah. Tapi kita bukan ngomongin zona hijau, zona kuning, zona merah Pak. Iya. Kita mau ngomongin tentang stunting. Karena kan memang programnya pemerintah lagi sedang menggalakkan sekali ini. Ayo cegah stunting, biar keluarga bebas stunting gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Kadis dulu nih ke Pak Afwan, Kadis PPKB. Kondisi stunting di Indonesia, khususnya Kota Binjai, saat ini bagaimana Pak? Ya, sebelumnya saya menyampaikan nih selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-29. Ya, kemarin kita kedatangan tamu nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden, sekaligus meluncing ya di Hari Keluarga Nasional di Medan dengan tema ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Itu tema Hari Keluarga Nasional kita yang ke-29. Terkait dengan pertanyaan kondisi kita sekarang ini bahwa kondisi stunting secara nasional Indonesia di angka 24,4%, ya kan, dan untuk Sumatera Utara itu 25,8%. Dan khusus Kota Binjai angka stunting adalah 21,7%. Walaupun secara nasional maupun Sumatera Utara, Binjai masih di bawah rata-rata nasional, tapi target ataupun yang ditetapkan oleh WHO sekitar 24% ya, 20%. Artinya di kondisi tahun sekarang ini kita masih harus menurunkan lagi. Masih PR banget masih ya Pak ya? PR banget. Jadi pemerintah baik pusat, daerah maupun kabupaten kota harus saling bersinergi secara lintas sektor untuk menurunkan angka stunting. Oke, jadi saling berkoordinasi juga, saling bekerja sama lah Pak ya, karena kita masih PR banget nih menurunkan dari 24 tadi ke 20 ya? 20? Iya, 20 tahun 2008 nanti 14% ya. Oh oke, baiklah. Nah kita ke Pak Kadis Kesehatan dulu nih, Pak Sugianto. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang stunting, mungkin banyak masyarakat yang masih belum ngeh atau belum paham banget nih Pak. Stunting itu apa sebenarnya? Kemudian perbedaannya dengan gangguan tumbuh kembang anak lainnya itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih Mbak Desi. Kalau ada yang bilang anak pendek itu pasti stunting. Saya dong Pak, enggak ya Pak? Banyak sih anak pendek tapi pendek itu belum tentu stunting. Belum tentu stunting ya? Sebenarnya stunting ini adalah suatu kegagalan tumbuh kembang. Oleh karena kondisi yang masyarakat belum mengetahui tentang kebutuhan gizi pada tumbuh kembang anak, terutama pada 100.000 hari pertama dari mulai dia jadi. Artinya memang pada saat ibu itu hamil, nah itulah mulai terjadinya atau proses tumbuh kembang anak itu. Nah kalau seandainya dalam 1000 hari pertama itu kita
lengah, artinya kecukupan gizi, kemudian pengetahuan ibunya, suami istri tidak mengetahui apakah pentingnya itu nutrisi bagi ibu hamil sampai dia nanti pada usia 2 tahun. Nah, disinilah terjadinya stunting. Stunting itu memang pendek, tapi pendek belum stunting. Tapi yang jelas stunting itu pasti pendek kan gitu. Nah, dampak Pak Awan jangan lihat saya dong, Pak. Artinya gini Mbak Desi, jadi stunting ini kenapa harus ditangani? Karena dampaknya adalah nantinya pada saat dia dewasa, dia akan terjadi gagal pola pikir, gagal prestasi, Perkembangannya terganggu ya, terganggu. Jadi pada saat 1000 hari pertama itulah terbentuk semuanya, termasuk sistem endokrinnya, termasuk sistem saraf otaknya, sehingga nantinya anak itu akan tidak bisa menyaingi terhadap teman-temannya, ya. Dan dia terancam juga penyakit yang kronis seperti diabetes, kemudian hipertensi. Nah ini kadang-kadang kita antisipasinya ke sana. Jadi anak yang stunting ini itu akan berdampak kerugian finansial negara, bukan kerugian materi ya, beda dia. Artinya anak itu ada, tapi dia rugi. Kita mengeluarkan uang untuk dia, mesti makan segala macam, tidak berarti sama dia. Nah inilah kerugian finansial negara. Kita mesti makan, dia terus begitu. Jadi artinya kita masih bisa kesempatan untuk merubahnya di 1000 hari pertama dengan pemberian nutrisi. Ya. Sedangkan kalau gangguan tumbuh kembang ini itu dia awalnya bagus, tapi karena faktor-faktor lain ataupun faktor kemiskinan sehingga nutrisinya kurang, awalnya bagus, tiba-tiba dia gangguan nutrisi, jadi dia terjadi gangguan tumbuh kembang. Bisa berarti kurang gizi ya Pak ya? Bisa kurang gizi. Nah itu bedanya antara stunting dengan gangguan tumbuh kembang tadi. Berarti ini juga imun tubuhnya terganggu ya Pak ya? Pasti. Karena banyak penyakit-penyakit yang bisa masuk juga kan? Iya. Karena memang kalau orang sudah gangguan gizi pasti antibodinya menurun sehingga gampang terjadi penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik Pak Afwan, Pak Sugianto, ntar kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kita pagi hari ini di talkshow kita bersama Dinas Kesehatan Kota Binjai dan juga ada Pak Kadis PPKB juga nih ya, ada Pak Afwan di sini. Yang jelas kita masih ngebahas tentang topik kita ini, ayo cegah stunting, khususnya untuk masyarakat Kota Binjai. Nah kita ke Pak Kadis PPKB dulu nih, ke Pak Afwan ya. Kalau ngomongin tentang stunting, ini kira-kira bahaya yang ditimbulkan jika anak kita terkena stunting itu apa Pak? Dan kenapa ini memang seperti Pak Sugianto bilang tadi mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi masa depan anak-anak kita juga ke depannya. Anak-anak ini kan sebagai generasi penerus bangsa. Iya, baik. Terima kasih Desi. Saya kembali ke atas tadi bahwa angka-angka tadi kan cukup besar ya, baik secara nasional maupun Kota Binjai. Dan di Sumatera Utara juga kita bukan angka yang paling rendah, ada di Serdang, ada Medan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini ada penguatan-penguatannya. Karena kalau tidak ada payung hukum dari atas, mungkin pelaksanaan di daerah itu mungkin agak lambat. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ada Perpres 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting. Artinya dengan Perpres inilah sebagai koridor ataupun acuan kita bekerja di baik pusat maupun daerah, dan sebagai penanggung jawab, sebagai leadernya di situ di pusat itu langsung petinggi kita Wapres penanggung jawabnya di situ, dan sebagai koordinatornya Kepala BKBN pusat. Jadi untuk di provinsi langsung sebagai ketua pelaksananya itu Wagub, ketua pengarahnya gubernur langsung, dan begitu juga kita di Binjai sebagai ketua pelaksananya wakil wali kota, dan ketua pelaksana wakil wali kota, ketua pengarahnya
Bapak Wali Kota. Artinya penanganan stunting ini tidak ada lagi masalah sekat-sekat di daerah ini, harus sudah clear gitu. Artinya baik sisi penganggaran, sistem kerjasama lintas sektor. Dan kita berharap seperti yang disampaikan Pak Presiden kemarin bahwa kita harus mencapai 14% pada 2024. 14%. Kemarin ada ditanya itu tentang siapa yang mau berani ke depan, ditanya. Yakin nggak? Mungkin dari Deli Serdang ya, dari TPK Deli Serdang, tim pendamping keluarga, yakin tercapai 14%, yakin gitu ya. Biar saya kasih sepeda. Jadi waktu dikasih yakin ya, pikir dapat sepeda, rupanya nantilah tahun 2024. Jadi artinya seperti pertanyaan tadi bahwa secara kesehatan juga tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Dikasih. Tapi saya di sini kita harapan pemerintah ini sebenarnya bagaimana ke depan. Bonus demografi tahun 2045 artinya 100 tahun kita ke depan, Indonesia emas itu. Jangan nanti kita bonus demografi ini kita melahirkan generasi-generasi yang tidak bisa bersaing secara nasional maupun regional dan internasional. Sementara kita perhitungannya kita sudah di angka 320 juta ya penduduk Indonesia, dan angka usia produktif itu kita sekitar 40% ya yang akan mengisi pembangunan dan akan bersaing. Artinya generasi inilah kita persiapkan jadi generasi-generasi unggul ke depan yang untuk mengisi pembangunan. Itulah makanya pemerintah saat ini memang lagi galak-galaknya mencegah stunting untuk memberikan generasi penerus bangsa yang siap pakai secara nasional ataupun internasional gitu ya Pak ya. Dan intervensinya dari lintas sektor, terutama dari dinas kesehatan seperti kan sampaikan Pak Kadis tadi kan. Nah, jadi dia mulai dari hamil, kemudian 1000 hari pertama kelahiran ya. Itu harus diperhatikan ya. Dan kami berbagi tugas ini dinas kesehatan untuk intervensinya spesifik. Ya dong, harus berbagi tugas. Kalau semua ke Pak Sugianto, kaya dia nggak bisa lagi. Harus berbagi tugas, saling berkoordinasi ya Pak ya. Kalau dikasih semua nanti mungkin tugas di rumah nanti kepepet. Oke, ini ke Pak Sugianto nih. Tapi kalau penyebab stunting, ini kan kalau kita lihat realitanya di lapangan ya Pak, ini kan banyak terjadi kepada masyarakat yang ekonominya atau finansialnya lemah, menengah ke bawah lah istilahnya. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana penanganannya ini Pak? Untuk masyarakat yang kurang mampu, kan banyak kan stunting terjadi pada yang seperti ini gitu. Ya. Penyebabnya sendiri apa Pak? Ya, makasih Mbak Desi. Jadi cerita mengenai penyebab stunting ini memang kembali kita ke pencegahan. Karena stunting itu kalau sudah terjadi stunting kita nggak bisa merubahnya lagi. Iya. Nah, jadi kita balik ke hulunya. Dari mulai pranikah, ini gawenya Pak Kadis BPKB nih. Jadi seperti Pak Kadis KB tadi bilang, kami itu sinkron. Artinya sebelum menikah, nah inilah tugasnya Pak Alvin. Jadi memberi pengarahan, memberi edukasi, ya apa itu perkawinan, kemudian bagaimana nanti setelah perkawinan akan terjadi kehamilan. Nah kemudian tentunya vaksinasi itu untuk mencegah terhadap penyakit yang selama nanti hamil kan begitu ya kan. Kemudian kami juga masuk ke dalamnya mengedukasi bahwa hamil itu perlu direncanakan dan perlu pemeliharaan. Jadi dalam pemeliharaan itu tentu kan ada yang namanya nutrisi. Nah nutrisi ini harus lengkap karena hamil itu ya kan adalah suatu anugerah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Artinya jaga dan kita rawat ya, Pak. Pasutri itu harus bertanggung jawab bahwa di situ ada titipan yang Maha Kuasa. Ya, yang namanya anak di dalam itu tentu ada tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu tentu akan membutuhkan suatu multivitamin, gizi, ya, kemudian mineral. Apa itu? Contoh misalnya itu ada protein, ya,
ada karbohidrat dan lemak. Nah, inilah yang menjadi bahan terhadap tumbuh kembangnya anak, terutama untuk membangkitkan hormon pertumbuhan yang kita kenal dengan growth hormone. Nah, growth hormone ini akan perlu suatu nutrisi yang baik dan butuh juga vitamin seperti vitamin A, vitamin D, dan vitamin K. Ini diperoleh dari makanan yang bergizi, ya. Nah, makanya intervensi kami selama kehamilan kita memberikan suatu vitamin A, ya kan, memberikan suatu nutrisi yang baik, kemudian perlu ada suatu vaksin selama ibu hamil, kemudian pemberian makanan tambahan, kemudian mengedukasi, terus kita evaluasi dan penyuluhan edukasi tentang selama hamil. Nah, kemudian kami ada kegiatan posyandu. Semuanya ini bentuk perhatian kita dan bentuk perhatian Pak Sutri juga untuk menjaga kualitas anak yang dilahirkan nanti, mencegah terjadi stunting. Nah, itulah yang kami lakukan. Artinya stunting itu sebenarnya bisa dicegah, tapi kita cegah dari hulunya. Dari hulunya. Iya, Mbak Desi. Kalau sudah terjadi stunting baru susah ini. Susah. Begitu lahir kita masih ada waktu 2 tahun. Nah, pada saat kita lahir, maka kita sarankan untuk anak ini diperiksa. Kalau dia diagnosa stunting, kita masih ada kesempatan. Nah, kita kasih dropping multivitamin, makanan yang baik. Nah, kemudian dengan memperhatikan tumbuh kembangnya dan intervensi yang banyak kita berikan, nutrisi yang baik, tentu ini akan bisa merubah stunting yang sudah lahir. Nah, kemudian kita harapkan, setelah 1000 hari pertama nanti dia akan jadi tumbuh kembang seperti anak yang normal. Berarti untuk pencegah stunting ini memang ada dana dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Ya, ada dari Dinas Kesehatan itu seperti adanya pemberian makanan tambahan, pemberian asam folat selama hamil, pemberian vitamin tambah darah. Nah, itu juga. Nah, kemudian obat cacing. Karena obat cacing kenapa penting? Karena cacing ini sangat mengganggu. Ya, jadi kalau kita kasih makanan bagus pun, nutrisi yang bagus, makanan yang berkualitas, cacing yang gemuk, ya kan? Nah, gizinya dimakan cacing, akibatnya kita tinggal ampasnya. Terserap cacing tadi ya. Iya, Mbak Desi. Ini ke Pak Kadis PPKB nih, ke Pak Afwan. Bagaimana pentingnya pencegahan stunting dari awal? Persiapan pranikah kan tadi memang seperti Pak Sugianto bilang, tugasnya PPKB nih, Pak Afwan ya, untuk mengedukasi sebelum terjadinya pernikahan. Ini dibimbing dulu, dikasih tahu dulu ya Pak. Ini manfaatnya ikut, ini kan harus kita sangkut pautkan ke KB ya Pak. Iya. Ya, manfaatnya ikut KB untuk mencegah stunting ini gimana Pak? Manfaatnya ya. Jadi sasaran dulu ya, sasaran penanganan stunting ini tadi mulai dari sasaran itu ada remaja, ada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, sampai dia anak dari 0 sampai 59 bulan itu. Artinya dari sasaran tersebut berarti kan penanganan di hulu sampai akhir. Jadi kalau kami di Dinas KB itu ada namanya program pendewasaan usia perkawinan. Artinya di prosedur perkawinan di Kota Binjai ini sudah diatur dengan Perwal nomor 39 dan Perwal tahun 2017 ya. 2017. Artinya pemerintah kota ini sudah antisipasi dari awal bahwa masyarakat ini harus kita atur sedemikian rupa. Kita paksa mereka supaya ikut aturan, tujuannya untuk mereka. Baik, mereka setiap pasangan calon pengantin harus melalui proses proses catin ya. Ada program calon pengantin di Dinas PPKB dan mereka kita deteksi dari awal. Artinya kalau memang ada melakukan pemeriksaan kesehatan dari dari umur juga. Karena dalam umur ideal untuk perkawinan itu kan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk si prianya. Artinya memang sampai saat sekarang ini
pernikahan dini di Kota Binjai dikatakan tidak begitu banyak, artinya persentasenya sangat rendah sekali. Tapi ada juga yang terjaring di kita ya, waktu proses calon pengantin di dinas, dan kita di situ mengedukasi mereka. Kita persiapkan mental mereka supaya mereka betul-betul ya dalam menjalani perkawinan ke depan itu sudah dipersiapkannya secara kesehatan tadi, kalau memang harus memeriksa kesehatannya. Kemudian harus siap lahir batin ya Pak? Siap lahir dan batin. Kemudian di situ juga kita ada pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan dinas kesehatan. Kalau terindikasi calon pengantin ini nanti berpotensi untuk melahirkan bayi stunting, di situ sudah kita juga akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan supaya calon pengantin tersebut, terutama calon si ibu tersebut, untuk sebagai perhatian fokus kita. Jangan sampai nanti dia akan melahirkan bayi yang terindikasi stunting yang akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, dan beban negara. Beban negara, benar Pak. Pasti. Karena kita bersyukur juga sebenarnya di Indonesia ini ya, kita sudah diatur dan dikasih kalau yang kurang mampu di cover BPJS. Tapi kalau BPJS kita ini nanti sekarang ini tidak kita bantu dari hal-hal yang begini, ya mungkin bisa kolaps juga. Benar. Jadi memang mengurus negara yang tidak bisa kita sendiri, kita harus bersama-sama, dan peran masyarakat juga yang kita harapkan juga membantu pemerintah. Kemarin pidato Presiden, Oh. Apa yang bisa diambil dari pidato Pak Presiden? Iya. Ada pesan khusus nggak nih kemarin di Harganas? Sangat terkesan itu, katanya dampak regio internasional nih, global ini nanti adanya perang Ukraina dengan Rusia ini. Rupanya sumber energi kita 60% atau berapa, saya nggak ingat, tapi cukup besar lah. Dunia ini masih mengimport energi dari Rusia dan Ukraina, dan juga sumber pangan terutama gandum. Nah, itu tadi semalam disampaikannya juga bagi kita yang biasa mengkonsumsi roti. Ya kan, yang bahan bakunya dari gandum, hati-hati ke depan ini mungkin harganya pasti akan naik karena import juga paling banyak dari Rusia dan Ukraina. Jadi harapannya karena pencegahan stunting ini dari hulu diharapkan ya, walaupun tidak berkaitan dengan kita, setiap keluarga ke depan ini kalau ada lahan kosong sudah mulai ditanam untuk sumber pangan alternatif lah. Dan kita dari sisi keluarga berencana, kita tetap mengupayakan jarak antara kelahiran anak pertama dan kedua itu agar diatur minimal 3 tahun. Artinya ada kesempatan bagi ibu untuk membesarkan. Ini ada kesehatan membesarkan anaknya lebih leluasa dan jangan langsung dijor-jor terus. Ya. Jadi kadang-kadang kita yang lebih banyak nanti jarak perkawinan justru masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Iya, benar. Dan biasanya menengah ke atas itu lebih aware dia, walaupun dari segi ekonomi sudah mapan ya. Nah, itulah tugas kami di pemerintahan ini, bagaimana mengedukasi masyarakat ini tidak bosan-bosannya menyampaikan, walaupun tidak berhubungan kita langsung, tapi bagaimana mereka juga sama dengan kita. Kalau mereka nanti tidak bisa bersaing ya ke depan, juga jadi beban kita, beban negara juga. Terus melakukan penyuluhan. Sosialisasi ke masyarakat gitu Pak. Berarti KB ini memang penting sekali untuk salah satu pencegah stunting tadi ya. Oh, KB. sangat. 2 anak cukup. Tapi kalau sama DPR semalam waktu RDP ini gimana Pak Kadis, program KB di Binjai?
Ya berhasil lah, ya saya yakin berhasil. Berhasil. Karena angka penduduk tidak sampai 300.000 katanya. Oh. Kalau 300.000 kami menambah kursi di DPR ini. Gara-gara Pak Kadis ini, jadi kami tetap jadi kita kota kecil ya. Oke. Dengan jumlah. Oke. Jangan sampai nambah, Pak. Jangan sampai nambah. Nah, ini kita ke Pak Kadis Kesehatan dulu nih, Pak Sugianto. Ini ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik dalam upaya pencegahan penurunan stunting. Ini maksudnya gimana nih, Pak Sugianto, mungkin bisa jelasin? Memang dalam dinas kesehatan tugasnya itu kami bagi dua nih, ya kan? Kami intervensinya. Asal jangan bagi 3 kita tuh. Nanti Mbak Desi bagian Saya bagian ngomong-ngomong aja nih. ngomong aja, cuap. Jadi intervensi spesifik ini memang inilah yang kita harapkan ya. Intervensi spesifik itu dari mulai sejak dia hamil ya. Kita memberikan misalkan pemberian sempolat untuk pencegahan kelainan kongenital pada bayi, kemudian memberikan vitamin A untuk pencegahan kekurangan darah, kemudian pemberian obat cacing untuk sebagai maksimalisasi daripada absorpsi ataupun serapan gizi pada ibunya sehingga anak itu terpenuhi gizinya. Nah ini yang kita intervensi. Kemudian anjuran pemeriksaan ke petugas kesehatan. Sebenarnya kalau karena saya spesialis kandungan ini Mbak Desi, jadi ini kebetulan ini. Kebetulan spesialis. Jadi saya sering pada saat kita sebenarnya tahu apakah ini anak stunting atau tidak pada lahir, karena kita bisa melihat itu lingkar lengannya kita bisa ukur, lingkar kepala bisa ukur. Nah di situ kita bisa tahu ini anak ini bakal terjadi stunting. Nah yang silakannya kan seperti Mbak Desi tadi bilang, memang kita tidak pungkiri bahwa stunting ini terjadi pada ekonomi yang low ya, yang low society, sehingga terjadilah kesulitan daripada kebutuhan nutrisinya ya. Jadi dengan adanya suatu intervensi spesifik ini dengan pemberian makanan tambahan, kemudian dengan menganjurkan minum susu kalau ada, dan memilih makanan yang bergizi. Nah ini tentu harus dijaga kebutuhannya. Kemudian seperti kata tadi Pak Dinas KB ini menjaga jarak anak pertama anak kedua itu juga ya. 3 tahun tadi jaraknya. Kalau seandainya nanti baru setahun lahir, nah ini kan ekonominya kan pasti gizinya kan pasti banyak nih. Benar. Kita memberi makan 3 tadi, ada 4 lagi tentu kan ini ya susu bagi 2, semua bagi 2 kan gitu kan, badu istilahnya kan gitu kan, ya kan bagi 2. Nah, sedangkan kalau intervensi yang yang apa satu lagi tadi? Sensitif. Nah ini paling sensitif ini, terutama kebutuhan yang sekunder, seperti misalnya kebutuhan air. Nah, sumber air bersih itu penting. Artinya memang kalau sumber air itu bermasalah, itu akan menambah beban daripada di badan ya. Nah, kemudian dalam lingkungan juga itu akan berpengaruh. Contoh misalnya udara. Nah ini juga bagi bapak-bapak yang perokok ini, ya kan Mbak Desi, polusi udara rokok itu akan berdampak kurang baik untuk terhadap ibu hamil. Ya. Nah ini kita bayangin kalau memang ibunya sesak, ya kan, kemudian adanya suatu penyakit paru menahun, tentu ini akan seorang ibu tuh kalau udah penyakit menahun itu akan terkuras energinya, gizinya terkuras. Benar. Jadi sehingga anaknya itu tidak mendapat gizi yang baik, cukup, ya. Nah cukup. Nah inilah intervensi yang kita bahas ini ya. Jadi artinya bukan hanya yang masuk makanan aja, kemudian pemberian makanan tambahan, pemberian obat cacing, pemberian vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan ADEK, vitamin AD, itu ya. Nah, jadi ini semua yang penting yang untuk pencegahan tadi, intervensi tadi ya, sehingga dengan adanya lingkungan bersih, kemudian juga PHBS juga ya, artinya
ibu yang tahu PHBS tentu ini akan mencegah terjadi infeksi terhadap dirinya, ya. Nah, kemudian kami juga membutuhkan sebenarnya kalau yang intervensi ini bekerjasama lah kita dengan petugas lainnya, ya seperti dinas PU, dinas Perkim, kemudian dinas sosial. Kami juga kemarin ada pertemuan tuh pada saat acara Basnas. Ini juga kita omongkan bahwa Basnas itu akan membantu, ya. Kalau kita lihat, kami sudah survei ke lapangan, itu memang kondisinya mengkhawatirkan, ya seperti sumber air yang kurang memadai, kemudian jamban yang tidak tepat, ya jarak antara jamban dengan sumur, sehingga sumur itu tercemar, ya. Kemudian lagi ada kebocoran parit dengan sumur itu, sehingga air selokan ini masuk ke sumur. Nah, inilah untuk memandi, sehingga inilah yang kurang bagus. Sanitasi itu yang perlu kita perbaiki dengan bersama dengan Perkim, PU. Nah, kemudian juga kita bicara dengan Basnas kemarin minta bantuan. Rupanya Basnas juga ini positif nih, ya. Basnas juga akan membantu nih. Seperti mudah-mudahan insya Allah lah, ya, mereka membantu apa yang seperti mereka ucapkan kepada saya, seperti penyediaan sarana air bersih, sumur bor, kemudian memberikan Aladin, ya. Aladin itu apa? Atap, dinding, sama alas, ya. Itu ya Aladin, ya. Jadi lantainya alas, dinding. Aladin. Jadi lantainya yang tidak lantai semen, dindingnya yang kurang bagus, di dinding atapnya. Ini artinya kan bagus nih. Artinya nah sampai di sana lah intervensi kita dalam penurunan stunting dengan cara kolaborasi dengan lintas sektoral, ya. Kemarin juga kita untuk intervensi ini kita sudah membahas rembuk stunting, ya, di 5 kecamatan rembuk stunting kita bahas, ya. Di situ juga kita sebenarnya hebat juga nih Mbak Desi. Jadi kita memberikan makanan selama 1 bulan untuk terhadap yang anak yang terdampak stunting. Ya. Selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi yang saya katakan tadi yang sudah lahir ya stunting ini kan masih ada waktu kita. Ya. Nah ini ibunya membawa ke Camat, ya kita sama-sama dengan lintas sektoral tadi, ya dengan dinas Ketapang yang menyediakan bahan makanan, kemudian ibu PKK lagi yang memasak makan nanti. Jadi ini keroyokan ini, ya seperti gotong royong ini. Jadi makanan itu bahan sudah ada terkumpul. Kemudian PKK ini, ya, PKK dinas kecamatan ini memasaknya dengan ibu-ibu, tahulah emak-emak ini kan masaknya jago nih Bu, ya kan? Nah kita masih makannya, kemudian kita kasih susu. Nah kemudian dari bidan-bidan juga ada menyumbang nih, nyumbang susu. Ini luar biasa ini pedulinya bidan, kemudian perawat ada nyumbang juga, termasuk dinas kesehatan itu ada nyumbang juga nanti, yang susu, ya. Jadi kami juga menyumbang susu nanti pada setiap anak itu datang kita kasih susu. Selama sebulan penuh. 1 bulan. Nah, kita ini mulai berlaku kapan nanti nih? Nanti mulai kita tanggal 13. 13 Juli kita akan aksi. Jadi ini rencana aksi nanti tanggal 13 Juli. Nah, sehingga nanti kita harapkan dalam sebulan ini kita buat percontohan 1 kecamatan. Kemarin kita mulai dari Binjai Kota nanti. Nanti kita harapkan kecamatan lain itu akan terus melaksanakan, dan pentingnya lagi nih Pak Kadis KB untuk yang kira-kira yang rentan terhadap stunting, terutama yang faktor risiko, ya. Ibu-ibu faktor risiko itu kan ada tuh, ya, yang hamil, gizinya kurang, keluarganya di bawah kurang mampu. Nah ini agar diintervensi. Jadi agar maksud saya yang risiko ini maksudnya pada saat hamil kondisinya kurang baik ini, para catin tadi Bu, jadi kondisinya kurang bagus, sehingga ini akan faktor risiko tadi itu kita pelajari, ya, dan kami siap mengintervensi, sehingga nanti baik yang sudah ada stunting anak ini yang di bawah umur 2 tahun tadi, kemudian yang faktor risiko juga yang bakal akan terjadi itu lebih banyak daripada yang stunting. Stunting ini sekarang itu ada sekitar 138 orang Binjai. Nah
itu kalau faktor risiko yang tidak bisa kita atasi atau yang kurang kita perhatikan, itu bakal menambah angka stunting di Kota Binjai. Nah inilah makanya kami terus sinergisitas dan kita tugaskan bidan-bidan yang ada di kecamatan, kemudian di kelurahan, di lingkungan untuk mendata orang-orang. Nah itu sudah ada, itu sudah terdata oleh kita. Nah sehingga baik faktor risiko terhadap kelahiran stunting maupun stunting itu kita tuntaskan. Makanya nanti tahun depan sesuai kata Pak Kadis tapi tadi kita akan turun sampai 14%. Nah ini mudah-mudahan insya Allah dengan kerjasama kita semua kita harapkan bisa tercapai ya Pak. Iya, tentu kita kalau bekerja sendiri bisa, cuma lelah. Ya, tapi kalau bekerja gotong royong itu enak. Kita bercanda tawa kan. Kalau kita sendiri Bu, ya kita bisa. Semuanya bisa. Ya. Cuma stres tapi kurang maksimal, nggak maksimal. Seperti pelari, ada dua, pelari target, pelari estafet. Nah, kalau target itu kan dia sampai sampai dia tumbang. Estafet kan ini enak. Kebersamaan. Nah, karena kami kemarin rembuk stunting itu semua kita hadir dari dinas KB, dinas kesehatan, dinas ketapang, dinas sosial, dinas PU juga. Semua hadir di situ, dinas yang terkait itu semua hadir. Bapeda juga itu untuk anggaran. Jadi kami di sini semua kita menyusun anggaran ya untuk baik di P nanti maupun di tahun 2023 kita semua menyusun ya karena ini sudah menjadi program nasional yang ketuanya di sana adalah wakil presiden, di sini langsung wakil wali kota, maka kita sudah komitmen dan semua rembuk stunting kita tanda tangan dari kepolisian, dari TNI-nya, dari Pemko-nya, semua sudah sepakat untuk sama-sama membuat rencana aksi dalam pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan tadi ada di dinas PKB, penanggulangan ada di kami. Dinas Kesehatan. Itu dia. Makanya ini perlu nih. Makanya kami bareng nih. Makanya hari ini kita barengin nih berdua. Baiklah. Ya Mbak Desi ya. Pak. Baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi nanti obrolan kita pagi hari ini. Ini langsung live dari Dinas Kesehatan Kota Binjai. Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Oke, baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi talk show kita pagi hari ini, bincang-bincang kita bersama Kadis Kesehatan Kota Binjai dan juga ada Kadis PPKB, ini ada Pak Afwan dan Pak Sugianto. Nah, Pak, kita udah mau masuk season terakhir, tapi saya mau singgung soal mitos dan fakta dari stunting itu sendiri. Ini ada yang bilang, ini yang harus diluruskan. Tugas Bapak meluruskan ya, luruskan dan bengkok. Rebonding ya. Nah ini ada yang bilang stunting ini merupakan penyakit bawaan atau genetik keturunan. Mitos atau fakta nih Pak? Mitos. Karena memang kalau orang pendek itu belum tentu stunting. Ya, memang ada hubungan antara pendek dengan genetik, tapi tidak ada hubungan dengan stunting karena stunting ini masalah asupan gizi selama kehamilan. Jadi kalaupun dia itu pendek, kemudian dia asupan gizinya baik selama kehamilan, nah anaknya pasti tidak stunting. Berarti itu mitos ya Pak. Nah ada lagi nih, stunting bisa diatasi dengan obat-obatan. Mitos atau fakta? Menurut Bapak, ini harus dilurusin. Mitos juga. Karena kembali ke hulunya. Jadi terjadi stunting itu adalah 1000 hari pertama, gitu. Nah, obat-obatan itu memang penting juga, ya artinya bukan karena obat itu nggak penting, ya tapi bukan hanya obat semata yang bisa yang bisa mengatasi stunting, tapi dengan asupan gizi yang baik, kemudian pengetahuan dari pasutrinya yang baik, ya nanti akan lahir anak yang tidak stunting, artinya anak sehat. Ada lagi nih Pak, stunting hanya berdampak pada tinggi badan dan menurunnya daya tahan tubuh. Mitos atau fakta? Ini juga ya artinya memang itu mitos. Pasti. Jadi kalau lah anak yang stunting ini itu bukan daya tahan tubuh aja yang terganggu, tetapi semua
pertumbuhannya, termasuk pertumbuhan sel otak, termasuk pertumbuhan hormonalnya, semua terganggu. Nanti dia akan kurang kecerdasan, tidak dapat bersaing ke depannya, kemudian quality of life-nya juga akan menurun. Contoh, kenapa dia akan menderita diabetes, kemudian dia akan menderita hipertensi dengan gampang, karena anak pendek itu cenderung terjadi penyakit stroke katakan. Karena kalau dulu saya waktu belajar ini di kuliah kedokteran, itu ada namanya stroke profile, artinya stroke itu bisa dikarenakan oleh karena orang pendek. Kenapa? Orang yang lahir pendek, maaf nih, orang lahir pendek itu ya, itu cenderung dia stroke nantinya. Maaf nih Mbak Desi gitu. Nah, itulah artinya tadi mitos. Jadi tadi mitos ya, jawabannya ya. Itu kan kita cerita tadi waktu saya kuliah. Artinya stroke itu bisa terjadi pada pada postur tubuh, istilahnya. Karena mungkin leher yang pendek kan pernapasannya ini ya Pak ya? Ya, artinya dia akan lebih cenderung terjadi stroke. Satu lagi Pak, stunting disebabkan oleh kurangnya asupan makanan setelah anak lahir. Mitos atau fakta? Mitos juga. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita kembali ke hulunya. Jadi kalau sudah anak lahir stunting, ya kemudian kita beri gizi, dia sudah stunting. Nah kan kemudian, kita masih ada waktu lagi sampai umur 2 tahun untuk mencegah dia stunting dengan pemberian makanan cukup segala macam, ya walaupun dia lahir tadi stunting, itu kita masih ada harapan untuk mengasih makanan yang cukup baik, multivitamin, cukup gizi yang baik, kemudian pencegahan terjadinya penyakit yang kronis pada anak ini. Kan kita tahu bahwa kekurangan gizi yang kronis pada selama ibu hamil sampai 1000 hari pertama. Jadi kalau sudah lahir kronis juga terus, ya sudah, ya dia akan terjadinya stunting permanen. Nah, kita maunya yang reversible kan gitu kan. Kalau dia lahir dia masih reversible, tapi kalau sudah 2 tahun irreversible, tidak akan kembali ya. Ya, say goodbye lah istilahnya gitu. Seperti dibilang Ibu tadi, stunting tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Ini sebelum kita pamit, sebelum kita berakhir, masih ada 2 pertanyaan. Ini apa yang sudah dilakukan dan kedepannya apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Binjai dalam pencegahan stunting ini, Pak? Mungkin Pak Kadis. Tadi kan Bapak bilang ada mau melakukan aksi 13 Juli. Iya. Jadi seperti kami lakukan bersama, kita telah melakukan suatu pembentukan tim yang diketuai oleh wakil wali kota. Kemudian kebetulan nih Pak Kadis ini sekretaris. Nah, Pak Afwan di tangan Pak Afwan inilah yang penanganan stunting itu. Karena apa? Ketua itu biasanya hanya tunjuk aja nih, ketua sekretaris. Kebetulan saya wakil ketua Bu, dia tinggal tunjuk aja kan gitu. Nah, artinya memang ya kita sudah membentuk semua, termasuk lintas sektoral, dinas Perkim, dinas PU, dinas sosial, kemudian dinas BPBD juga, kemudian semua yang terkait itu ada di dalamnya, termasuk rumah sakit ya, pasti. Penanganan gangguan gizi nanti. Sehingga kami akan terus bersama, dan kami buktikan kemarin di tingkat kecamatan kita sudah mulai membentuk rembuk stunting. Kita sudah membuat rencana aksi untuk terhadap anak-anak yang sudah lahir dan ibu yang sedang hamil, yang proses, berdampak ini atau yang berisiko terjadi stunting, itu sudah kita bicarakan di rembuk stunting. Nah, kita sudah sepakat, sudah komitmen dan sudah membuat gerakan bersama, rencana aksi. Nah, aksinya itu akan kita buat nanti di tanggal 13 Juli 2022. Nah, ini yang terakhir Pak, pesan dan harapan dari Pak Kadis untuk masyarakat Kota Binjai terkait dengan obrolan kita, ayo cegah stunting. Stunting itu sebenarnya Mbak Desi itu bisa kita cegah dengan tentunya kembali lagi dari hulu ya. Ayo Bapak Ibu sekalian yang mau merencanakan kehamilan, ya kita harus menabung. Ya, menabung sebelum, selama, dan setelahnya. Kenapa saya bilang menabung sebelum?
selama hamil itu butuh tabungan yang tadi yang sebelumnya. Dia akan bisa membeli susu, dia akan tahu memberikan makanan gizi itu sebelum hamil. Nah, selama hamil dia tentu menabung juga untuk nanti membeli susu pada saat anak lahir. Nah, ini kan penting nih. Artinya dengan adanya tabungan tadi sebelum hamil, kemudian selama hamil nabung juga untuk membeli susu atau makanan pada saat anak lahir. Nah, ini kunci keberhasilan dan mau konsultasi kebutuhan gizi kepada dokter, terutama dokter spesialis pada saat kehamilan, dokter spesialis kandungan. Bukan promosi nih Mbak Desi, tapi kalau datang boleh juga kan gitu. Nggak apa-apa sih Pak. Kemudian waktu lahir datanglah ke dokter anak untuk menentukan apakah anak saya berisiko stunting, kan begitu. Nah ini masih ada waktu kita 1000 hari. Masih ada ya. Nanti dokter anak itu akan intervensi bahwa anak ibu butuh ini. Tentu ada 3 faktor, protein, karbohidrat, dan lemak. Lemak sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sel otak. Lemak sangat berperan pada sel otak. Nah, kalau dia makanannya tidak tercukupi 3 faktor ini dan tambah lagi vitamin A tadi, nah tentu ini akan terjadi gangguan pertumbuhan yang kronis yang kronis. Nah, sehingga kronis nanti akan terdampak stunting. Nah, masih ada waktu. Ayo ibu para pasutri sekalian, saya berharap untuk rencanakan kehamilan, rawatlah selama kehamilan dan rawatlah anak setelah lahir, jangan terjadi stunting. Itu aja Mbak Desi. Ini ke Pak Afwan dulu. Ada pesan dan harapan untuk masyarakat Kota Binjai khususnya dalam hal stunting ini Pak. Ya, kami berharap ya dengan momentum Hari Keluarga Nasional yang langsung Bapak Presiden datang ke Provinsi Sumatera Utara, kiranya khususnya masyarakat Kota Binjai, marilah kita membangun ketahanan keluarga, pendewasaan usia dini, mempersiapkan masa kehamilan dengan asupan gizi yang cukup, dan harapan kita nanti ke depan dapat melahirkan generasi-generasi yang bebas stunting. Generasi yang bebas stunting ya. Oke, ini untuk Bapak berdua nih. Atau mungkin kita bertiga boleh? Boleh. Bapak dua aja deh. Ini slogan BKKBN. Oke, silakan. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Nggak keren, ulang sekali lagi. Kita bertiga. Nih, tunggu sebelum kita pamit nih. Oke. Kita siap Pak? 1, 2, 3. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Pak Sugianto, terima kasih Pak waktunya. Pak Afwan, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama terima kasih kita, Mbak Desi. Kita berharap target 2024 untuk 14% dari pencegah stunting ini bisa tercapai ya Pak. Yakin dan optimis. Amin. Pertanyaan saya balikan, Pak Afwan yakin? Yakin dan optimis supaya dapat sepeda. Ayo. Ini bekerja sama Pak Sugianto juga yakin nih 14%. Yakin. Oke, terima kasih kalau begitu. Kita harus yakin ya. Terima kasih buat pendengar Kardopa, waktunya sudah mendengarkan talkshow kita bincang-bincang kita pagi hari ini langsung live dari Dinas Kesehatan Kota Binjai. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita pamit juga dari live Facebook kita untuk Kardopa 994 FM. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dadah.